Umat Allah yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam katekese Hari Minggu Sabda Allah bagian kedua. Dalam dua kali pendalaman lewat pengalaman Nabi Yeremia dan Yesaya, kita diarahkan untuk memahami bahwa Allah menciptakan kita untuk satu misi tertentu. Nah, untuk lebih mendapat pemahaman lebih luas, maka dalam katekese kedua ini kita akan lebih jauh melihat apa itu misi menurut kitab suci. Misi mengacu pada suatu tindakan memanggil seseorang untuk ditugaskan melaksanakan kehendak dari yang lebih tinggi. Allah yang menugaskan dan Allah yang mengutus. Kata Ibrani yang dipakai adalah salah, dan kata Yunani adalah apostello, untuk menunjukkan pribadi-pribadi yang diutus adalah yang dipilih untuk menyampaikan kehendak Allah. Bisa kita lihat dalam Yesaya 6 ayat 8, Yeremia 1 ayat 7, Yehezkel 3 ayat 5 sampai 6. Bagaimana dalam perjanjian lama? Dalam perjanjian lama, sejumlah teks tidak secara langsung berbicara tentang misi pewartaan. Dalam Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 3, Allah memanggil Abram untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di muka bumi. Yang menarik adalah Abram terlebih dahulu mendapat berkat dari Allah. Melalui berkat itu, ia juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Allah juga menginginkan bukan hanya orang Israel mengenal Dia. Misalnya, Musa akhirnya membuat Jethro mertuanya memuliakan Allah karena cerita yang disampaikan oleh Musa tentang pernyataan Allah baginya ketika menghadap Firaun. Bisa kita baca dalam Keluaran 18 ayat 10 sampai 11. Allah peduli kepada semua bangsa tanpa terkecuali, dan berkat yang diterima oleh individu tertentu mesti memperkaya orang lain. Bangsa Israel kemudian dijadikan bangsa terpilih, dan diharapkan bahwa mereka akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan model dari yang mengikuti hukum Allah. Bangsa itu harus menjadi pelayan Tuhan, pengkhotbahnya, nabi-nabinya, bagi bangsa mereka sendiri dan juga bagi bangsa-bangsa lain. Karena mereka telah menerima belas kasih Allah, mereka harus meluaskannya juga kepada bangsa lain. Patut juga disebut sosok misionaris yang secara langsung diutus Allah untuk menyatakan kehendaknya, yakni Yunus yang diutus untuk pergi ke Ninive mewartakan kehendak Allah agar bangsa itu bertobat. Dia adalah sosok misionaris yang lintas budaya. Sekarang akan kita lihat dalam perjanjian baru. Yesus datang ke dunia dengan misi yang jelas, yakni untuk menghadirkan kerajaan Allah. Menggenapi nubuat Nabi Yesaya, Yesus datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dalam Lukas 4 ayat 17 sampai 22. Misi Yesus ini diwarnai dengan tindakan, pengajaran, dan mengarah pada klimaksnya, yakni kematian dan kebangkitannya. Yesus juga menyadari bahwa misi itu harus terus dilanjutkan. Karena itu, ia memanggil dan membina para murid. Dalam pembinaan itu, mereka diajari, juga diberi kesempatan untuk mewarta atau bermisi. Dan akhirnya, sebelum Yesus terangkat ke surga, secara jelas ia memberikan tugas utama untuk pergi ke seluruh dunia mewartakan Injil.
Harapan ini menegaskan kembali tugas panggilan para murid, yakni dipanggil menjadi penjala manusia. Para murid dipanggil, diberi pengajaran, diutus, serta diberi kuasa untuk melakukan misi. Tugas mereka adalah melanjutkan misi Yesus agar semua bangsa mengenal Allah Tritunggal dan mendapatkan keselamatan. Para murid mesti melanjutkan karya Yesus menyebarkan Injil keselamatan, mengajarkan cinta kasih, pengampunan, dan keadilan. Warta itu adalah warta universal, bukan dibatasi hanya pada kelompok tertentu. Dalam rangka pewartaan Injil, Yesus mengharapkan pertama, para murid membangun komunitas yang baru, yang tidak hanya akan percaya pada pengajarannya, tetapi juga hidup mengikuti mereka. Dalam komunitas itu diinginkan agar para murid saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Paulus juga menyadari perlunya membangun komunitas dengan hidup rendah hati, lemah lembut, penuh kesabaran, saling bertoleransi dengan kasih, dan berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai. Yang kedua, para murid hidup mesti dalam pelayanan. Perbuatan yang dilakukan kepada orang kecil merupakan perbuatan kepada Yesus. Rasul Yakobus dalam suratnya mencatat, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi anak yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga dirinya sendiri supaya jangan ia dicemari oleh dunia. Injil Lukas secara khusus menyoroti perhatian Yesus kepada orang-orang terpinggirkan dan kepada kaum perempuan. Yesus memulai pelayanannya dengan pewartaan bahwa ia datang membawa pembebasan bagi yang terpinggirkan. Yang ketiga, Yesus tidak menginginkan pengikut yang pasif, tetapi aktif dalam menyebarkan pesan cinta, harapan, dan keselamatan ke seluruh dunia. Ia ingin agar dibangun komunitas abadi yang didasarkan pada ajarannya. Dasarnya adalah para murid telah menerima dengan cuma-cuma, maka mereka pun harus membagikannya kepada sesama. Orang sakit harus disembuhkan, orang mati dibangkitkan, orang sakit kulis harus ditahirkan, setan-setan harus diusir. Yesus menyadari bahwa misi itu tidak akan mudah. Ia memberikan keyakinan kepada para murid dengan mengutus Roh Kudus yang akan menguatkan, memberi kebijaksanaan, dan juga memberi kemampuan melakukan perbuatan mengagumkan. Umat Allah yang berbahagia, demikianlah katekese singkat kita dalam mengisi Hari Minggu Sabda Allah tahun ini. Semoga kita semakin terbuka pada Sabda Allah, dan Sabda Allah ini mendorong kita untuk menabur yang baik dalam hidup ini sebagai jawaban kita akan maksud Tuhan membuat kita ada di dunia ini. Terima kasih.